Nih Argo Andika. Oke. Sudah siapkah ini? Sudah siap? Udah, Pak. Oke, silakan langsung dimulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, Argo. Ya, di sini saya akan mempresentasikan hasil data dari harga pangan Indonesia dari tahun 2019 sampai tahun 2020. Argo. Iya, Pak. Saya belum lihat share screen kamu nih. Oh, saya. Ya, Pak, tunggu, Pak. Apa sudah terlihat? Oke, udah. Silakan langsung dimulai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan data dari hasil harga pangan di tahun 2019 sampai tahun 2020. Bahan pokok dan strategis harus tersedia dalam jumlah yang memadai, memenuhi standar mutu, standar pada tingkat harga yang wajar untuk menjaga kejangkauannya. Dan di sini grafik bawang merah dan bawang putih akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Untuk bawang merah sendiri, coba dong tolong diklik bawang merahnya. Nah, iya. Nah, di situ ada grafik. Untuk bawang merah itu sangat tinggi ya, naik ke atas. Nah, pada bulan Oktober sampai bulan Januari, grafik dari bawang merah naik. Grafiknya itu naik hingga sangat pesat. Nah, dikarenakan pada bulan Oktober tahun 2019 sampai bulan Desember itu sedang mengalami musim hujan. Nah, dan pada bulan Desember sampai bulan Januari itu biasanya petani bawang merah melakukan panen raya. Nah, sedangkan ketika cuaca sedang hujan, apalagi pada bulan Desember, di tahun 2019 itu curah hujannya sangat tinggi yang menyebabkan panen raya dari petani-petani bawang merah itu diundur menjadi bulan Februari sampai bulan Maret. Nah, hal tersebutlah yang menyebabkan harga dari bawang merah menjadi naik. Nah, ada beberapa faktor juga yang menyebabkan bawang merah menjadi naik, yaitu susahnya bibit. Nah, karena faktor-faktor tersebut dari curah hujan, terus juga susahnya bibit yang menyebabkan harga dari bawang merah naik. Nah, karena curah hujan yang tinggi menyebabkan tanaman-tanaman dari bawang merah menjadi rusak. Nah, itu dia yang menyebabkan harga dari bawang merah naik. Nah, untuk bawang putih, coba deh digeser lagi ke bawang putih, tolong. Nah, untuk grafik di bawang putih itu mengalami penurunan sedikit dan kenaikan yang sangat pesat. Nah, dikarenakan biasanya pada hari-hari raya itu
membuat harga bawang putih menjadi naik karena emang pada bulan-bulan hari raya seperti hari raya Idul Fitri, Idul Adha atau hari raya agama lain. Intinya hari-hari yang membuat warga itu membutuhkan bahan makanan seperti bawang putih contohnya. Nah, ketika di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha itu harga dari bawang putih itu naik. Nah, ketika pada bulan-bulan tertentu yang tidak ada hari rayanya atau hari-hari besar itu menyebabkan harga bawang putih turun karena memang kebutuhan dari masyarakat, dari warga terhadap bawang putih itu menjadi turun. Nah, sedangkan di bulan Oktober itu mengalami penurunan. Nah, karena di bulan Oktober kebutuhan bahan masakan terhadap bawang putih itu turun. Nah, itulah yang menyebabkan harga dari bawang putih menjadi ikut turun. Nah, sedangkan di bulan September itu, Oktober, November, nah itu juga masih November itu masih ya tidak terlalu signifikan lah. Kenaikannya itu tidak terlalu besar. Nah, ketika di bulan Desember, pada bulan Desember itu terdapat hari raya Natal. Nah, itulah yang menyebabkan banyak warga yang membutuhkan bahan masakan seperti bawang putih. Nah, itulah dari kebutuhan tersebut menyebabkan harga dari bawang putih itu naik. Dan di bulan Januari, kebutuhan warga terhadap bawang putih itu semakin besar. Karena di bulan Januari itu kan biasanya itu ada orang-orang banyak yang merayakan tahun baru. Nah, ketika tahun baru bagi mereka yang merayakan itu mereka bakar-bakar atau membuat masakan yang membuat suasana hari-hari tersebut menjadi meriah. Nah, itulah yang menyebabkan harga dari bawang putih menjadi naik. Apalagi di bulan Januari itu ada hari Imlek. Nah, itu juga menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat terhadap bawang putih yang menyebabkan kebutuhan itu membuat harga dari bawang putih juga menjadi naik. Dan juga perbedaan ya, perbandingan kenaikan bawang putih dengan bawang merah itu berbeda. Kalau bawang merah memang tergantung juga sih, tergantung dari curah hujan atau tergantung cuaca. Nah, kalau bawang putih memang pada dasarnya memang sulit. Pemerintah Indonesia suka mengimpor bawang putih dari luar negeri. Nah, itu juga salah satu faktor yang menyebabkan harga bawang putih itu naik. Namun, kenaikannya itu tidak seperti bawang merah. Karena memang bawang merah sendiri sulit karena dari hasil panennya sendiri. Kalau bawang putih memang bibitnya memang sangat sulit dan pemerintah sendiri melakukan impor dari luar negeri, biasanya ya, melakukan impor dari luar negeri yang menyebabkan harga dari bawang putih itu tidak terlalu tinggi naiknya. Sekian dari penjelasan dari saya tentang kenaikan harga bawang merah dan bawang putih. Ya, harga pangan pada beras. Harga pangan pada beras ini pada bulan September sampai Januari dikatakan stabil karena stok beras masih mencukupi pada rentan bulan tersebut. Sebagai komoditas pangan pokok utama Indonesia, beras mempunyai pendudukan sangat penting dari sisi ekonomi maupun sosial, sehingga menjadi
harga menjadi beras itu berdampak langsung terhadap kesejahteraan petani dan masyarakat. Kenaikan harga beras itu di Indonesia bukan disebabkan rendahnya produksi petani. Berbagai upaya telah dilakukan petani untuk meningkatkan produksi padi telah berhasil menciptakan kondisi plus beras pada tahun 2019 sampai 2020. Tetapi produksi dengan konsumsi tidak sesuai karena konsumsi lebih banyak daripada memproduksinya. Jadi dari bulan September 2019 beras mencapai 11.700 dan Oktober beras tersebut harganya menjadi 11.747. Jadi setiap bulannya tetap beras itu di rata-rata harganya 11.000. Maka pemerintah terus menekan harga beras tersebut dengan cara memproduksi lagi dan lagi. Dan selanjutnya, ya, di sini ada grafik tentang harga cabai merah. Nah, harga cabai merah ini awalnya sempat turun ya dari bulan September sampai dengan November itu sempat turun dikarenakan bibitnya yang susah ditemukan atau untuk panennya itu cuacanya sedang tidak bagus, jadi ada gagal panen di sana. Nah, oleh karena itu harganya itu semakin turun. Nah, tapi dari bulan yang tadi sebelumnya turun tuh ada mengalami kenaikan. Nah, kenaikan ini harganya menjadi normal lagi. Itu sekitar 43.000. Nah, kenaikan ini mungkin saja faktornya adalah bibitnya udah ada stok bibitnya udah normal kembali. Nah, oleh karena itu dari grafik ini harusnya pemerintah bisa membackup untuk kasus penurunan grafiknya, penurunan harganya. Jadi kan penurunan harga ini kan karena karena cabai merahnya itu pasokannya banyak, makanya turun untuk ekonominya, untuk melanjutkan ekonominya. Nah, ini naik lagi karena mungkin permintaan pasarnya juga kurang, permintaan pasar untuk cabai merah itu kurang, makanya naik lagi ke normal. Nah, oleh karena itu harusnya pemerintah sih membackup cabai merah, bukan membackup, mengontrol grafik cabai merah ini supaya agar tetap stabil. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik. Di sini adalah harga pangan khusus daging ayam. Karena daging ayam ini pada bulan September sampai November mengalami kenaikan. Penyebabnya mungkin tingginya permintaan masyarakat, tetapi dari suplai dari peternakan masih kurang. Karena kita tahu daging ayam ini adalah pilihan bahan pokok yang wajib dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, terlebih dari beras dan daging sapi. Karena di bulan September ini penurunan terjadi di jumlah 31.210 dan bulan Oktober mengalami kenaikan pada 33.359. Ini menunjukkan bahwa permintaan di bulan Oktober
mengalami peningkatan. Dan di bulan November sendiri dan bulan September stabil, yaitu di angka 34.393. Itu menunjukkan mungkin di kegiatan pasar antara pembeli dan penjual mungkin sudah banyak yang banyak membeli daging ayam khususnya. Dan di bulan Januari mengalami penurunan, yaitu 33.875, yang tidak beda jauh dengan penurunannya pada bulan September. Ini menunjukkan mungkin pada bulan Januari ini agak sedikit penurunan peminat pada daging ayam. Mungkin karena mungkin ada bahan pokok lainnya yang bisa mengganti seperti daging sapi dan telur ayam ataupun bahan-bahan hewani lainnya seperti ikan dan lainnya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Ya, di sini ada grafik tentang telur ayam ya. Bisa dilihat grafik dari sini, dari bulan September sampai Januari itu mengalami naik turun ya. Tepatnya dari September ke bulan Oktober itu mengalami penurunan sedikit. Nah, penurunan ini untuk telur sendiri biasanya diakibatkan oleh supply demand. Jadi permintaan dan orang yang belinya itu permintaan dan stoknya itu agak kurang stabil ya. Nah, bisa dilihat dari bulan September sendiri harga telur ayam itu sekitar Rp24.200. Nah, di Oktober itu ada Rp23.400. Nah, penurunan ini tentunya pasti disebabkan oleh supply demand tadi. Nah, dari bulan Oktober ke November ini mengalami kenaikan lagi. Nah, dari bulan November ke Desember mengalami kenaikan yang cukup banyak. Nah, dikarenakan di bulan Desember itu adalah bulan yang banyak liburan, ada liburannya, libur sekolah, libur kerja. Lalu ada Natal juga, hari raya Natal di sana. Nah, mungkin stok telur di saat itu ramai. Permintaan telur itu ramai dan stok telur itu agak kurang gitu. Jadi makanya harganya naik. Nah, selanjutnya di bulan Januari juga sedikit naik harganya dikarenakan permintaannya banyak dan stoknya juga masih kurang nih. Stoknya masih kurang, mungkin belum panen atau gimana telurnya. Jadi agak naik di bulan Januari, sekitar harganya Rp25.900. Sekian dari saya. Baik, itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, udah kelar ya? Sudah, Pak. Sorry, tunggu ya. Baik, ini yang bikin siapa nih? Yang bikin siapa ini? Kelompok, Pak. Kelompok Saya ya? sih yang Gimana? Saya nggak dengar. Halo, gimana saya nggak dengar tadi ngomongnya? bareng-bareng, Pak, bikinnya, Pak. Oh, bareng-bareng ya. Oke, sip. Baik, kalau gitu saya nanya ya. Ini ada berapa ini ya tadi ya? Story-nya ada berapa nih tadi? 6. Story-nya ada 6 ya. Soalnya tulisannya kecil-kecil sih ya. Oke, baik. Yang pertama dulu story-nya. Oh, sebelumnya gini. Saya mau nanya, tujuan utamanya tim Anda mempresentasikan data seperti ini ya. Tujuan utamanya nih, data harga pangan Indonesia tahun 19 sampai dengan 20 nih, apa nih tujuan utamanya? Apa tujuannya? Supaya bisa tahu kenaikan dan penurunan harga pangan aja, Pak. Nah, terus kenaikan penurunan ini bisa buat tahun berikutnya itu ada gambaran gitu dari tahun sebelumnya. Itu aja sih kalau menurut saya. Baik. Coba sebelumnya saya lihat dashboard keseluruhannya dulu. Di mana dashboard keseluruhannya? Ini dashboard keseluruhannya? Iya, Pak. Nah, ini yang diperlihatkan ini hanya sembako aja. Iya, hanya sembako, Pak. Sembako tuh apa aja sih? Bawang merah, bawang putih, daging ayam, terus beras, dan lain-lain, Pak. Dan Bahan-bahan. lainnya apa kan ada 9. Dan lain-lainnya apa? Ini baru berapa nih? 4 ya. Oke, baik. Kalau misalnya ini terlihat nggak dia mengalami kenaikan overall ya di bulan apa? Biasanya kenaikan, kalau kenaikan Biasanya di data ini, Andika, di data ini terjadi kenaikan itu di bulan apa? Di data ini 19-20. di bulan Januari, Pak. Terjadi kenaikannya bulan Januari. Kira-kira kenapa tuh? Kok bisa di bulan Januari terjadi kenaikan? Soalnya kan kalau di bulan Januari itu kebutuhan untuk makanan pokok, bahan-bahan bahan-bahan pokok itu sangat dibutuhkan, Pak. Apalagi kan di bulan Januari itu ada 2 hari besar gitu bagi orang-orang ya. Hari besar kayak Natal dan Tahun Baru. Apalagi di Januari juga ada Imlek tuh. Nah, itu kan yang menyebabkan sembako, makanan-makanan pokok itu sangat-sangat dibutuhkan bagi masyarakat. Jadi harganya itu ya melonjak naik. Terus juga ada beberapa faktor dari curah hujan tinggi, cuaca musim hujan. Nah, itu juga menyebabkan panen dari bahan-bahan pokok itu diundur menjadi bulan Februari dan Maret. Nah, itulah yang menyebabkan harga-harga menjadi naik. Oke, ini Januarinya tadi ya, Januarinya itu 2019 sampai 2020 ya? 2020, Pak. Januari 2020 ya? Baik. Kalau begitu asumsinya Januari 2020 ya. Mungkin ada yang mau menambahkan tadi penjelasan Andika, teman-teman yang lain? Ada yang mau menambahkan penjelasan dari si Andika? Ya, Pak. Kenaikannya tersebut dari bulan Desember sampai Januari dikarenakan tadi itu, Pak. Jadi jumlah konsumsi lebih banyak daripada jumlah produksinya. Jadi harga makin lama makin naik karena yang diproduksinya juga tidak ada, Pak. Makin sedikit. Jadinya harga melambung naik, Pak. Oke, ada lagi yang bisa menambahkan? Bibit juga mengalami kelangkaan. Bibit apa nih? Bibit apa? Bawang merah dan bawang putih itu kan mengalami kelangkaan. Bahkan kenapa tuh?
Kenapa tuh bisa terjadi langka? Kenapa kira-kira? Ya kalau iya kelangkaan karena memang dari faktor musim hujan juga kan, musim hujan dan juga emang Pak. Bahkan pemerintah sampai impor bawang putih dari luar negeri. Di tahun Januari 2020 itu? Iya. Oke. Sebenarnya kita missing nih sesuatu yang menurut saya ini signifikan banget gitu ya. Kalau emang sih gini ya, jadi logikanya kita nggak membuild data ini gitu ya. Kita nggak membuild data ini, kita hanya mendapatkan data ini saja gitu ya dari Open Data Jakarta. Tapi kita menggunakan logika kita nih ya, apa yang terjadi saat itu gitu ya dengan membaca data. Mungkin teman-teman notice gak sih bahwa di Januari 2020 itu ada apa gitu selain yang tadi disebutkan temannya ya, yang memang ini mempengaruhi kenaikan nilai harga. Atau gini, biasanya harga-harga itu naik disebabkan karena apa tuh? Harga barang naik karena permintaannya banyak, ya. Terus barangnya, stok yang tersedia sedikit. Nah, kalau teman-teman perhatikan di Januari tahun 2020 itu, ya, itu dimulai lockdown. Ya, kita di Indonesia nih 2020 dan itu di bulan Januari lockdown. Ya, mulai lockdown. Kalau teman-teman ingat waktu mulai awal lockdown banyak tuh yang apa ya istilahnya kalap buat belanja, buat stok barang di rumah sampai ada yang berebutan, gitu ya. Pernah nggak ngalamin gitu? Ada Pak, namanya panik buying. Nah, ya kan? Sampai ada yang berebut susu beruang gitu ya. Gitu. Susu beruang padahal aneh juga sih itu ya. Kenapa gitu direbutin ya? Kalau misalnya teman-teman notice ya. Jadi di bulan Januari itu dimulailah penentuan untuk lockdown gitu ya. Jadi orang jadi berbondong-bondong mereka stok barang karena mau di lockdown, pasar mau di lockdown dan itu lockdown yang pertama kali kita alami. Tidak hanya di Jakarta maupun di Indonesia ya. Mungkin di bagian Indonesia yang terpencil belum lockdown ya, tapi di kota-kota besar di Indonesia itu udah pasti lockdown gitu ya. Jadi orang belum punya pengalaman terkait lockdown, mereka stok barang sebanyak-banyaknya gitu ya tanpa mempedulikan yang lain, sehingga itu membuat permintaan barang melonjak tinggi sementara stok sedikit dan harga udah pasti menyesuaikan naik gitu ya sampai harga hand sanitizer aja yang biasanya cuma 4.000 jadi ratusan gitu ya. Pengukur suhu badan juga ratusan jadinya ya, harganya harusnya cuma 120 jadi 700 gitu ya dan lain sebagainya. Itu sebenarnya yang miss di penjelasan ini. Baik, saya tertarik lihat dashboard yang ini ya. Kenapa ya? Ini month of death-nya ini sama ya, rata ya. Yang paling kiri sebelah bawah ini, kenapa ini grafiknya rata ya? Bisa dijelasin nggak? Ini kenapa ya terjadi grafik yang rata ya? Karena aneh nih, data nih nggak pernah se-flat ini kalau menurut saya. Ini yang sebelah kiri ini bukan tadi month of death nih, month of death. Nah itu kan ada grafik bar ya. Bawahnya itu bulan, sampingnya itu adalah apa tuh? Kilogram ya? Apa sih? Beras ya? Karena average beras ya. Kenapa ini bisa terjadi data yang flat seperti ini ya? Ada yang bisa menjelaskan? Karena harganya Pak nggak ada kenaikan dan penurunan Pak harganya. Coba di Stabil Hoover gitu, di situ. Pak. Dia di Hoover di atas itu. Yang mana? Ini. Itu 11 juga rata-rata ya. Harusnya kalau seperti ini jangan rata-rata dicarinya, tapi sumnya aja, summary-nya aja, apa namanya, perhitungan overall-nya aja gitu, jangan rata-rata. Kalau rata-rata ya mirip-mirip dia. Ini jadi malah aneh sih kalau menurut saya grafiknya ya. Oke, coba ke dashboard yang tadi lagi. Geser paling kanan bawah. Telur ayam. Oke, berarti
kalau dari grafik ini yang paling signifikan, yang paling apa ya, mengalami naik turunnya drastis itu kira-kira bahan apa nih? Dari yang Anda presentasikan, telur ayam kah, cabai merah kah, daging ayam kah? Yang paling signifikan mengalami tiba-tiba ada naik, tiba-tiba turunnya drastis gitu. Cabai merah dan bawang merah, Pak. Cabai merah dan bawang merah. Itu mengalami drastis ya? Oke, kenapa bisa begitu? Coba, kenapa bisa begitu? Iya, itu kan penurunan kalau bawang merah ya. Kalau bawang merah sendiri itu kan tergantung dari panen raya juga, Pak. Biasanya kalau petani cuacanya lagi baik nih, dia panen rayanya itu tidak ada hambatan. Nah, harga di pasaran juga normal. Tapi kalau misalkan mau panen raya, ini emang udah waktunya panen raya, namun terhambat cuaca atau hal-hal lain lah, musibah gitu. Nah, itu yang menyebabkan bawang merah harganya benar-benar melambung tinggi. Ditambah lagi banyak faktor juga gitu, kebutuhan dari masyarakat sangat besar. Terus juga bahannya juga tidak ya terbatas juga gitu, karena bahannya sendiri juga dari petaninya tidak sesuai juga gitu, tidak sesuai hasil yang mereka tanam. Itulah yang menyebabkan yang menyebabkan harga dari bawang merah itu naik. Oke. Seharusnya kan Gimana? Iya, seharusnya di bulan Desember itu seharusnya di bulan Desember itu kan para petani itu udah panen. Nah, karena curah hujan tinggi jadi panennya itu diundur menjadi di bulan Februari sampai Maret. Nah, itu yang faktor-faktor yang menyebabkan harganya naik. Oh, begitu. Oke. Dan mungkin juga ya karena ini berhubungan dengan di Jakarta ya, harga barang-barang di Jakarta ya. Ini kan data dari Jakarta ya, berarti yang ada di Jakarta. Oh, atau Indonesia ya, harga pangan Indonesia ya. Ini Indonesia. Ini dapatnya dari Open Data Jakarta atau dari BPS ya? Dari Kaggle, Pak. Oke. Baiklah, itu ya. Oke, baik. Ada lagi nggak yang mau dipresentasikan? Ada lagi yang mau dipresentasikan? Ada lagi nggak yang mau dipresentasikan? Kok diem? Cukup, sepertinya cukup, Pak. Cukup ya, baik. Seperti janji saya, teman-teman mahasiswa ya, bahwa ini adalah final project dan ini adalah pengganti tugas ya, pengganti tugas dari mulai UTS sampai dengan UAS ya, dan ini merupakan salah satu soal UAS, salah satu soal UAS. Jadi nanti UASnya adalah terdiri dari dua bagian. Bagian yang pertama adalah pilihan ganda ya, sebanyak 50 soal. Terus yang bagian kedua adalah esai. Esainya hanya satu soal dan nanti esainya adalah membuat DSS. Nah, kalau kalian sudah mengerjakan ini, maka tidak perlu mengerjakan esai. Ya, karena sudah dikerjakan ini. Bisa dipahami nggak? Paham, Pak. Paham, Pak. Ya? Paham, Pak. Oke, jadi pilihan gandanya nanti bobotnya 60%, esainya adalah 40%. Ya, jadi sudah dapat nilai pengganti tugas dan juga nilai UAS yang 40% ya dari komponen esai ya. Tetap pilihan gandanya kalian harus mengerjakan kalau ingin punya nilai ya. Tapi saya belum bisa memberikan nilai kalian. Saya belum bisa memberikan nilai kalian kecuali kalian memperbaiki ya seperti usulan saya di chat. Ya, silakan lihat di chat ya. Lihat di chat ya. Jadi nanti salah satu saja perwakilan dari kalian mengirimkan melalui email ke alamat email saya ya. Alamat email saya adalah seperti ini. Ya.
Yang isinya adalah dalam bentuk format file ya, format file ya, boleh dalam Word, boleh juga dalam PPT. Isinya adalah nama lengkap semua anggota tim dan NIM. Lalu di dalamnya juga ada share link Tableau public. Ya, ingat ini pilihannya salah satu file saja, boleh dalam bentuk Word, boleh dalam bentuk PPT, jangan di PDF. Ya. Dalamnya ada share link Tableau publiknya, terus share link raw datanya ya, data mentahnya ya. Jadi data mentahnya jangan kalian masukin Google Drive terus kalian share linknya ke saya nggak mau itu. Tapi data mentahnya ya link awalnya. Kalian dapat dari mana? Dari Kaggle tadi kan? Nah itu link itu. Terus juga langkah-langkah pembuatan semua grafik yang ada di dashboard kalian. Ya, jadi ada grafik yang pertama. Ya, namakan saja grafiknya apa, terus deskripsinya, kasih langkah-langkahnya. Oke? Ya. Jadi ada screenshotnya dan ada langkah-langkahnya, deskripsinya. Setelah itu adalah share link recording Zoom pada hari ini. Makanya saya suruh merecord tadi ya. Recordingnya, hasil rekamannya nanti di-upload ke Google Drive kalian ya. Salah satu saja dan di share linknya di file tersebut. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak? Baru setelah ini dikirim ke email saya, baru saya bisa mengeluarkan nilai kalian, nilai pengganti tugas ya final project ini dan juga nilai esai, nilai UAS bagian esai. Ada yang mau ditanyakan nggak? Silakan. Paling lambat dikumpulkannya kapan, Pak? Oke, saya tidak memberikan deadline-nya. Tapi yang pasti dosen punya kewajiban untuk menginput nilai ke sistem akademik itu maksimal adalah seminggu setelah ujian. Jadi kalau sampai seminggu setelah tanggal ujian kalian belum ngirim ke saya, berarti saya nggak bisa masukin nilai tugas dari mulai UTS sampai dengan UAS dan juga nilai bagian esainya, nilai UAS bagian esai. Jadi saya tidak memberikan deadline, terserah kalian mau ngirim kapan. Ya, yang pasti saya cuma diberi waktu seminggu setelah UAS, setelah tanggal UAS untuk menginput nilai di sistem akademik. Oke, bisa dipahami itu instruksi saya? Paham, Pak. Oke ya, bisa ya dicerna ya. Oke. Berarti terserah kalian mengirimnya kapan. Saya hanya menginstruksikan seperti itu saja. Jangan kirim lewat WA ya. Oke, baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Makanya ini saya suruh rekam agar kalian bisa memahami instruksi yang saya berikan ya. Tidak hanya ini ya yang di chatbox ya. Silakan nanti di-share di grup kalian ya. Jangan di grup WA kelas karena nanti setiap tim punya masukan yang berbeda-beda. Oke, baik. Ada lagi yang mau disampaikan teman-teman mahasiswa? Untuk subjek email. Ya bilang tuliskan aja presentasi Tableau tim kalian nomor berapa gitu timnya. Ya. Satu orang aja yang ngirim, jangan semuanya ngirim ya. Satu orang aja perwakilan yang ngirim email ke saya. Tapi sebaiknya ini kan setiap grafik ada screenshot dan langkah-langkah pembuatannya di setiap grafik ya. Jadi sebaiknya ini dikerjakan tim juga ya. Oke, tapi nanti dikumpulkan dijadikan pokoknya yang dikirim ke saya hanya satu file aja, boleh Word, boleh PPT, jangan PDF. Ya. Oke, baik. Ada lagi yang mau ditanyakan, silakan. Pak, untuk UAS-nya Pak, berarti pilihan gandanya di OLU lagi ya Pak? Seperti UTS kemarin. Seperti biasa, pilihan gandanya melalui OLU bukan Google Drive ya, bukan Google Form ya. Jadi kalau OLU kan udah UTS kemarin waktunya sudah selesai. Iya, waktunya sudah selesai maka dia langsung merekam gitu ya, yang terakhir dikerjakan. Gitu ya, jadi harap berhati-hati. Kan kalian udah nggak ngerjain esai lagi, jadi bisa fokus ke pilihan ganda kan ya. Oke. Ya, karena ini udah dikerjakan, tapi nilainya belum keluar kalau belum kirim, gitu ya. Jadi balik lagi nih ke kalian nih. Oke? Oke, baik. Ada lagi yang mau disampaikan? Ada yang mau ditanyakan, disampaikan, silakan. Oke, kalau nggak ada ya,
Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mencoba ya untuk mempresentasikan hasil karya DSS-nya ya. Tetap itu harus dikerjakan ya instruksi saya karena itu menentukan keluarnya nilai kalian. Baik, silakan leave Zoom ini ya. Silakan leave Zoom ini agar